Osteoporosis itu tidak bisa diobati. Angka kematiannya cukup tinggi setelah mengalami patah panggul. Halo Sahabat Cihos, gimana nih semuanya kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dalam rangka memperingati Hari Osteoporosis Sedunia yang dirayakan pada tanggal 20 Oktober, kita bakal diskusi nih hari ini bersama Dr. Romi, spesialis ortopedi, konsultan hip and knee. Bener ya dok? Benar, betul. Oke, dok kalau misalnya ortopedi itu berarti nanganin tulang aja ya dok? Ortopedi itu bukan hanya menangani tulang. Jadi ortopedi itu muskuloskeletal. Jadi ada otot, tendon, ada tulang, semua sistem itu ditangani oleh ortopedi dokter. Jadi bukan hanya tulang. Oh, bukan tulang aja ya dok, berarti semuanya yang membungkus tulang juga gitu ya dok. Nah tadi kan ada konsultan hip and knee nih dok. Berarti kalau kasus-kasus yang ketemu tuh biasanya kasus apa aja dok? Ya, kalau hip and knee itu biasanya mencakup bidang panggul dan lutut. Baik kasus trauma, degeneratif, infeksi, kelainan bawaan yang terjadi pada panggul dan lutut, biasanya yang ditangani oleh dokter konsultan panggul dan lutut. Oke, berarti memang lebih banyak menangani panggul dan lutut ya dok, tapi tulang yang lain pun juga tetap bisa ya dok ya? Betul. Oke, baik dok, kan kita hari ini mau bahas tentang osteoporosis ya dok. Kayaknya sebenarnya tuh osteoporosis tuh sering banget ya dok dibahas, tapi tuh mereka masih banyak nih dok kaum awam yang masih bingung. Sebenarnya osteoporosis tuh apa sih dok? Oh, baik. Terima kasih Dr. Ruth. Jadi osteoporosis itu adalah kelainan di mana tulang kita itu menjadi rapuh. Kenapa rapuh? Karena kepadatannya yang berkurang. Hal ini terutama banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi bisa karena lifestyle kita, ada penyakit atau obat-obatan. Jadi banyak. Jadi kondisi tulang kita itu tidak seperti saat kita masih muda, masih kuat. Kadang osteoporosis tulang kita sudah menjadi rapuh, seperti banyak bolong-bolong, jadi gampang patah. Jadi gampang patah gitu ya dok, jadi lebih rapuh. Sebenarnya kalau rapuh ini tuh sama nggak sih dok dengan yang orang awam tuh ngerti kan pengeroposan gitu. Kalau pengeroposan tuh kan mereka pahamnya ada yang hancur gitu ya dok di dalam. Itu sama nggak dok kayak gitu? Ya, jadi pengeroposan ini bisa kena fisiologis karena usia kita yang sudah berlanjut, ataupun patologis. Patologis itu karena ada penyakit-penyakit, misalnya kita terkena cancer. Kalau keadaan patologis, tulang itu kita lebih cepat rapuhnya dibanding yang fisiologis karena penyakit-penyakit itu menyerang langsung ke tulang sehingga tulang kita yang awalnya kuat jadi sangat rapuh. Jadi kondisi patologis ini biasa terjadi penyakit-penyakit cancer yang menyerang umumnya biasa pada tulang belakang dan panggul. Oh, emang paling banyak di tulang belakang dan panggul ya dok. Berarti sebenarnya osteoporosis ini bisa terjadi pada semua tulang ya dok? Karena kan kalau orang mikir osteoporosis tuh pasti langsung mikir tulang belakangnya bengkok atau tulang belakangnya jadi bungkuk gitu dok. Ya, jadi osteoporosis ini penyakit sistemik, jadi menyerang seluruh tulang. Namun yang pada sering terkena adalah tulang belakang, tulang panggul, dan tulang pergelangan tangan kita. Oh, itu yang paling sering ya dok? Oke, dok, kalau misalnya kita ngomongin osteoporosis nih dok, seberapa sering sih sebenarnya kasus osteoporosis itu terjadi di Indonesia dok? Untuk osteoporosis ini cukup tinggi prevalensinya. Untuk usia di atas 50 tahun, terutama pada wanita, 1 di antara 3 wanita itu berisiko terkena osteoporosis. Dan pada pria, 1 di antara 5 pria berisiko terkena osteoporosis. Umumnya wanita lebih rentan terkena osteoporosis karena pada usia di atas 50, wanita itu sudah memasuki masa menopause, di mana masa menopause itu kadar estrogen tubuh wanita udah kurang. Yang mana kita ketahui estrogen ini sangat penting untuk melindungi tulang dari kerapuhan. Berarti memang berhubungan dengan hormonal juga ya dok ya? Jadi makanya yang perempuan tuh, terutama nih ibu-ibu yang udah 50 tahun berarti harus udah mulai cek ya dok? Yes. Oke, Dokter Romi, tadi kan kita udah bahas dikit nih dok tentang pengaruh estrogen ya, hormon yang dominan pada wanita ya dok.
dengan terjadinya osteoporosis. Ya, betul. Nah dok, selain dari faktor-faktor itu, apakah ada faktor lain dok yang sebenarnya berpengaruh juga nih terhadap perburukan atau kejadian dari osteoporosis dok? Jadi faktor risiko dari osteoporosis itu bisa kita bagi dengan faktor yang tidak dapat diubah dengan faktor yang bisa kita ubah. Contoh faktor yang tidak bisa kita ubah, misalnya usia, terus wanita yang menopause, terus ada riwayat keluarga yang pernah mengalami patah tulang, itu kan kita tidak bisa ubah. Terus ras umumnya terjadi pada wanita kulit putih, seperti kita yang di Indonesia ini cukup berisiko dibanding wanita atau pria yang kulit hitam. Faktor yang bisa kita ubah, contohnya kebiasaan kita merokok, minum alkohol, aktivitas fisik. Jadi kalau aktivitas fisik kita cukup, otomatis tulang kita kuat. Misalnya ada obat-obatan atau penyakit-penyakit tertentu yang bisa mempengaruhi penyerapan kalsium di tulang. Misalnya mengkonsumsi steroid dalam jangka lama. Kemudian juga faktor lain itu kurangnya gerak. Kurangnya gerak ya dok. Berarti berhubungan dengan aktivitas fisik juga ya dok ya. Dokter, tadi kan ada bahas tentang aktivitas fisik dok. Nah, kalau misalnya untuk mencegah osteoporosis ini, aktivitas fisik yang jenis apa sih dok yang lebih baik dan lebih disarankan? Baik, jadi aktivitas fisik yang disarankan untuk osteoporosis ini yang merangsang untuk pembentukan tulang. Aktivitas apa itu? Bisa seperti yang simpel aja, misalnya berjalan, berlari, menari, maupun angkat beban. Angkat beban, karena dengan angkat beban akan merangsang pembentukan tulang. Berarti kalau angkat beban nggak cuma bentuk otot ya dok, tapi bentuk tulang juga ya dok. Oke dokter, kalau misalnya kayak gitu biasa disarankan berapa kali dok untuk olahraga? Ya, kalau untuk misalnya jalan cukup 30 menit setiap hari. Dan tidak lupa juga kita perlu terkena paparan sinar matahari untuk pembentukan vitamin D. Oke dok, terkait dengan vitamin D, kan kalau misalnya kita minum vitamin atau kayak suplementasi vitamin D atau suplementasi kalsium, itu sebenarnya berpengaruh nggak sih dok terhadap pencegahan dari osteoporosis ini? Ya, jadi menurut penelitian, kalsium dan vitamin D seluruh dunia, pada terutama orang Indonesia, ini masih kurang daripada kebutuhan yang disarankan. Jadi apabila intake-nya kurang, otomatis tubuh kita akan mengambil kalsium dari tulang kita, sehingga tulang kita akan menjadi keropos. Jadi sangat penting bagi kita untuk menjaga tulang yang kuat itu dengan memberikan suplemen, misalnya kalsium dan vitamin D, terutama apabila dari makanan kita tidak cukup. Berarti memang kalau terutama buat kita ya dok di daerah Indonesia ini masih butuh ya dok sebenarnya suplementasi ini. Ya, betul. Lalu dokter, kalau misalnya kita mau tahu nih apakah kita sebenarnya mengalami atau misalnya udah ibu-ibu yang sudah umur 50 tahun ke atas dok, atau misalnya lansia, mau tahu apakah mereka sudah mengalami osteoporosis dok. Sebenarnya pemeriksaannya tuh apa sih dok yang dapat dilakukan? Untuk osteoporosis sendiri ini ada gold standar pemeriksaan yang namanya DEXA scan. Namun tidak semua rumah sakit memiliki alat tersebut. Pada DEXA scan fokus memeriksa tulang pada tulang belakang, tulang panggul, dengan tulang pergelangan tangan. Di situ akan terlihat nilainya, apakah tulangnya normal, mulai keropos atau sudah keropos. Untuk kita yang awam yang belum bisa memeriksakan diri untuk DEXA scan, ada gejala-gejala dari osteoporosis yang bisa kita perhatikan. Misalnya pada lansia, misalnya tinggi badannya mulai berkurang, terus sering nyeri-nyeri tulang belakang. Tinggi badan yang berkurang itu salah satu
gejala yang bisa jadi warning sign bagi masyarakat. Dan kemudian yang apabila sudah mengalami patah tulang, nah biasanya patah tulang pada kondisi ringan aja, misalnya terpeleset sedikit udah langsung patah. Nah itu sudah warning sign bagi masyarakat, kemungkinan mereka udah mengalami osteoporosis. Jadi karena tulangnya rapuh gitu ya dok, jadi jatuh sedikit langsung patah ya dok ya. Betul. Kalau misalnya osteoporosis sendiri sebenarnya bisa disembuhkan nggak sih dok? Atau ada pengobatan yang kalau misalnya nggak bisa disembuhkan, apakah ada pengobatan yang memperlambat atau mencegah gitu dok? Ya, jadi untuk mencegah osteoporosis ini sebenarnya sejak masih muda sekali kita harus mengkonsumsi suplemen kalsium dan vitamin D. Namun kalau untuk yang sudah terlanjur tua dan sudah mengalami osteoporosis, ada yang seperti tadi saya sampaikan, aktivitas beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pengeroposan, misalnya menghindari alkohol, menghindari rokok, terus aktivitasnya disarankan untuk bergerak, karena dengan bergerak memacu tulang kita untuk menjadi lebih kuat. Misalnya kalau memang sudah sangat rapuh, biasanya bisa memeriksakan diri ke dokter, sehingga dokter bisa memberikan pengobatan kepada pasien, misalnya dengan obat-obat tertentu yang bisa mengurangi kecepatan pengeroposan tulang. Berarti memang obatnya itu bersifat untuk memperlambat pengeroposannya gitu ya dokter? Ya, betul. Oke. Dokter, kalau misalnya konsumsi vitamin gitu, apakah ada aturannya nggak sih dok? Kayak harus minumnya selama berapa bulan, atau kita minum sampai kita tua gitu dok, untuk vitamin D dan kalsium ini dok? Ya, jadi vitamin D kalsium ini selama dosis sesuai dengan dosis yang dianjurkan, dapat diminum jangka panjang. Jadi untuk vitamin D sendiri dosis yang dianjurkan sekitar 600 sampai 800 international unit, dan untuk kalsium sampai 1200 mg per harinya. Memang disarankan untuk memantau kadar vitamin D dan kalsium dalam darah. Namun kalau misalnya tidak punya fasilitas itu, minimal meminum kalsium dan vitamin D sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Oke dokter, berarti memang masih aman ya dok kalau misalnya diminum jangka panjang pun ya dokter ya? Kalau masih berdasarkan anjuran dari cara minum dari obatnya gitu ya dok? Ya, kecuali mungkin ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan tidak boleh berlebihan, ya itu boleh nanti disesuaikan dosisnya. Baik dokter, kecuali ada penyakit tertentu ya dok. Dokter, tadi kan ada bahas tentang patah tulang pada tulang yang rapuh nih dok. Bagaimana sih mitigasi atau pencegahan supaya kalau misalnya orang yang udah mengalami osteoporosis itu tidak mengalami patah tulang? Untuk para lansia di rumah, sangat penting untuk pertama pencahayaan di rumah harus cukup. Dan kemudian barang-barang seperti karpet-karpet atau barang-barang yang di lantai harus disingkirkan supaya para lansia itu jangan sampai tersandung dan jatuh, karena kalau jatuh biasanya mereka kalau sudah keropos langsung terjadi patah tulang. Yang mana kita tahu kalau terjadi patah tulang itu angka kematiannya cukup tinggi setelah mengalami patah panggul, karena ada berbagai komplikasi yang terjadi. Bisa karena infeksi paru-paru, jadi bukan hanya patah tulangnya itu sendiri yang menyebabkan kematian. Patah tulang panggul itu kemandiriannya hilang, otomatis untuk bisa mobilisasi sangat kurang, jadi risiko terkena infeksi paru itu cukup tinggi. Nah, kemudian perlu dipasang barbar untuk pegangan pada orang tua di rumah. Jadi mereka kalau tergelincir atau jalan bisa memakai pegangan tersebut. Nah, berarti maksudnya kalau dari berarti bukan patah tulang itu sendiri ya dok yang langsung menyebabkan sakit parunya ya dok, tapi lebih ke karena patah tulang, diam lama,
Jadi kematian dari para lansia yang mengalami patah tulang itu bukan hanya disebabkan oleh patah tulangnya sendiri. Patah tulangnya itu menyebabkan penyakit-penyakit lain berdatangan gitu ya dok, karena terjadi infeksi paru, bisa terjadi gangguan pembekuan darah. Nah, akibatnya mengganggu paru-paru gitu ya dok. Pertanyaan terakhir nih dok, kan kalau di luar sana tuh biasa suka banyak banget nih dok mitos-mitos tentang kesehatan ya dok. Nah, kalau misalnya dari yang dokter pernah dengar, ada mitos-mitos apa sih dok tentang osteoporosis yang menurut dokter nih harus diluruskan? Baik, jadi mitos yang utamanya itu osteoporosis itu terutama terjadi pada nenek-nenek ya. Itu juga perlu diluruskan karena osteoporosis itu bisa terjadi pada usia muda. Contoh misalnya pada pasien usia muda yang mengalami kecelakaan terus mengalami patah tulang. Karena dia patah tulang dan misalnya dia tidak berobat ke dokter, ke alternatif, jadi dia tidak bisa bergerak. Karena tidak bisa bergerak, otomatis terjadi disuse atau tulangnya jadi keropos karena tidak digunakan. Jadi patah tulangnya itu menyebabkan karena tidak digunakan tulangnya menjadi keropos. Jadi penting juga kalau misalnya terjadi patah tulang, baiknya berobat ke dokter agar cepat terjadi pemulihan. Kemudian mitos yang berikutnya, osteoporosis itu tidak bisa diobati. Osteoporosis itu bisa diobati. Saat ini dengan pengobatan modern, kita bisa mengobati osteoporosis misalnya dengan aktivitas yang cukup, terus latihan beban. Tapi latihan beban ini kita perlu sesuaikan kemampuan. Kemudian saat ini sudah banyak obat-obatan yang tersedia untuk penyakit osteoporosis ini. Jadi para sahabat Cihos jangan pesimis dengan pengobatan modern ini. Osteoporosis bisa kita obatin. Berarti terutama nih banyak mitos tuh di kalangan muda ya dok ya. Ternyata anak muda juga bisa loh mengalami osteoporosis. Terus osteoporosis tuh harus dicegah dari usia muda. Dan kalau osteoporosis tuh bisa loh ternyata disembuhkan. Apalagi sekarang udah kedokteran modern ya dokter ya. Oke, jadi sahabat Cihos jangan lupa ya, terutama nih yang masih muda-muda. Jangan lupa untuk selalu konsumsi vitamin D dan kalsium sesuai dengan anjuran, benar ya dok? Supaya kita tabungan untuk masa depan, supaya kita nggak mengalami osteoporosis. Jangan lupa like and comment, sampai kita ketemu selanjutnya. Bye-bye.